Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian setiap sore dalam hari-hari yang mudah-mudahan menjadi hari-hari yang berkah dalam kehidupan kita. Dalam sebuah kajian Tadabbur Al-Quranul Karim yang Allah hadirkan untuk umat ini sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Al-Quran di antara tugas kita kepadanya adalah mempelajarinya, membaca serta mentadabburi maknanya sehingga bisa kita ambil pelajaran untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Al-Quran Allah turunkan sebagai dusturul hayat, sebagai panduan, undang-undang kehidupan kita. Kalau undang-undang adalah sebuah panduan untuk keselamatan jika kita ikuti. Namun jika kita abaikan maka kita akan menyesal dan tidak akan ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Fala yalumunna illa nafsah. Di hari kiamat kelak, di setiap orang ketika dihadirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, setelah dihisab seluruh amal dan kebaikannya di dunia ini, maka bagi yang mendapatkan kebaikan itu lebih banyak, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mendapatkan keburukan lebih banyak, maka tidaklah disalahkan kecuali dirinya sendiri, karena memang di dunia dia tidak mengikuti panduan yang telah Allah turunkan untuk keselamatan kita. Dan antara cara kita mempelajari Al-Quranul Karim, kita mengkaji, mentadabburi Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Fa innal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Quran adalah hidangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh sangat rugi orang yang Allah hadirkan hidangan namun dia tidak mencicipi hidangan tersebut. Sungguh sangat rugi orang yang Allah turunkan Al-Quranul Karim tetapi dia tidak mempelajarinya, tetapi dia tidak mencoba untuk membacanya. Maka kemudian tidaklah keburukan itu kecuali datangnya dari dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu semangat untuk belajar, selalu semangat untuk memperbaiki diri dengan cara mengilmuinya. Karena sesungguhnya ilmu adalah panduan, ilmu adalah cahaya yang akan menerangi cahaya kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia mulia yang Allah turunkan, yang Allah utus untuk memberikan panduan sempurna. Di antara hikmah keadilan kepada umat ini, maka Allah utus seorang nabi dan rasul sebagai penjelas terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan membebankan kepada kita satu syariat. Allah tidak akan suruh kita dengan beberapa bentuk kewajiban-kewajiban kecuali telah Allah utus seorang nabi dan rasul kepada kita dan Allah turunkan panduan kehidupan untuk kita. Maka sudah cukup bagi kita agar kita mengetahui agama Allah ini, Quran, dan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan manusia tauladan, manusia mulia yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di sore yang penuh berkah ini agar Allah jaga diri kita, keluarga kita, kaum muslimin secara umum dari segala bentuk penyakit-penyakit yang mengerikan dan mematikan. Seraya kita berkata, bermunajat kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Dan kita doakan orang tua kita, baik itu yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Dan kita doakan negeri kita agar Allah angkat segala bentuk musibah, bencana dan segala bentuk goncangan yang ada hari ini.
Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman bisa mengambil ibrah, bisa menghadapi ujian ini dengan baik dan lulus mendapatkan predikat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang lalai, agar kita segera untuk kembali kepadanya. Karena sesungguhnya tidaklah Allah turunkan musibah kecuali itu adalah sebab ulah tangan manusia, dan itu agar kita kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Terkadang kita angkuh kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak dan luas. Dan kemudian ketika kita mendapatkan kenikmatan itu, kita lupa ada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan hari-hari ini kita diminta Allah untuk khusyuk, untuk tadarru', untuk kembali kepadanya. Di saat-saat kita diuji dengan kesulitan, semua manusia kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan hal yang perlu kita ingat, ketika wabah ini Allah angkat, Allah cabut, jangan sampai kita lupa kembali. Jangan sampai kita tidak menegakkan syariatnya, jangan sampai kita tidak menjaga agamanya, dan jangan sampai kita lupa Allah Tabaraka wa taala sang pencipta yang telah melewatkan kita, yang telah menyelamatkan kita ya dari segala bentuk musibah dan bencana yang kita hadapi saat ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, kembali pada sore yang berbahagia ini kembali kita akan membuka nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada tema kali ini adalah Risalah Luqman untuk generasi beriman, sampai pada nasihat yang keempat, di mana di antara Risalah Luqman yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Luqman ayat ke-17, Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya bunayya aqimis salata, wahai anakku, wahai ananda, aqimis salata, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kebaikan, wanha 'anil munkar, dan laranglah terhadap kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu wahai ananda, inna dzalika min azmil umur. Ya, ini adalah perkara yang sangat agung, ya, perkara yang sangat kuat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, para ayah yang baik dan para bunda yang salehah, para pendidik yang mulia, maka mari kita lihat sebelum kita menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai pendidikan dalam Risalah Luqman yang keempat ini, ada sebuah kata yang indah di awal. Allah ungkapkan nasihat Luqman, lisan seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, ungkapan yang menunjukkan keteduhan, ungkapan yang lembut yang menyentuh hati, dengan mengungkapkan ya bunayya. Seorang Luqman, ayah yang penyayang, yang bijak, memanggil anaknya dengan ungkapan ya bunayya. Di dalam bahasa Arab disebutkan dengan sigat tasghir, menunjukkan al-hanun, menunjukkan al-lutf, menunjukkan ar-rahim. Seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, seorang ayah yang penuh dengan kelembutan, seorang ayah yang penuh dengan cinta kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ini pelajaran mahal untuk kita para ayah, pelajaran mahal untuk kita para bunda dan para pendidik, agar ketika kita ingin menyampaikan sebuah syariat, ketika kita ingin menyampaikan sebuah perintah Allah Tabaraka wa taala, maka kita sebagai ayah, kita sebagai bunda, kita sebagai pendidik, agar menggunakan kalimat yang sangat-sangat lembut, yang itu akan menyentuh hati seorang anak. Kita memiliki sebuah poin sebelum saya ingin menyampaikan. Satu hal yang mesti kita ingat, bahwa ketika kita menyuruh anak kita di dalam pendidikan khususnya ibadah salat, maka ayah seakan-akan ketika memerintahkan dengan perintah yang kasar, perintah yang menunjukkan ancaman, menunjukkan itu adalah kata-kata yang kasar. Tidak. Ketika seorang ayah memerintahkan, ya, mengira kalau perintah itu dengan bahasa yang kasar itu akan
mendatangkan hal yang positif, membuat anak takut, membuat anak langsung mau melakukan. Tidak. Jangan dikira bahasa yang kasar itu akan menundukkan hati anak. Sesungguhnya lisan yang lembut dengan suara yang menunjukkan kasih sayang, panggilan yang menunjukkan panggilan cinta, itulah yang akan menyentuh hati sang anak. Karena ketika lisan berucap lahir dari hati yang penuh cinta dan kasih sayang, akan menusuk kepada hati anak tersebut. Jika ungkapan itu lahir dari hati sang ayah, akan masuk ke hati sang anak. Maka panggillah anak kita dengan panggilan yang lembut. Suruhlah dengan bahasa yang sopan. Mintalah dia untuk melaksanakan salat dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Sungguh Luqman lebih baik dari kita, ya bunda. Kaum muslimin, Allah abadikan namanya dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah perintahkan agar kita mencontoh Luqman, sang ayah. Allah perintahkan kepada kita untuk meniru lisannya Luqman ketika memerintahkan ibadah. Artinya panggillah anak kalian dengan panggilan yang lembut. Panggillah dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggillah dengan bahasa yang indah agar anak kita terketuk hatinya. Maka di antara metode pendidikan adalah at-tashwik, membuat anak itu rindu, cinta kepada ibadah yang akan kita ingin perintahkan kepadanya. At-targhib, membuat anak itu senang kepadanya. Bukan malah dia akan memahami kalau perintah itu adalah beban. Kalla, tidak sama sekali. Kita inginkan anak itu faham kalau yang kita inginkan itu adalah sebuah syariat yang mulia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim kisah Luqman dengan bahasa yang lembut, maka ini artinya para ayah dan bunda, para pendidik, suruhlah anak-anak anda, anak didik anda untuk mengerjakan salat perintah Allah dengan panggilan yang lembut, dengan bahasa yang indah, dengan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Ya bunayya, aqimis salata. Wahai ananda, dirikanlah salat. Maka di sini dalam makna aqimis salata, salat merupakan perkara yang sangat agung dalam Islam. Makanya di antara tanda keberhasilan pendidikan kita di dalam mendidik anak kita, maka anak kita itu mau ruku, mau sujud, mau dia bertakbir, mau dia membaca Al-Quranul Karim, mau dia meninggalkan tempat tidurnya di malam hari, menyendiri dari orang tuanya untuk bermunajat dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara tanda-tanda keberhasilan. Yang kita inginkan dari perintah kita, anak kita mau salat. Bukan anak kita benci kepada salat itu. Bukan anak kita tidak suka dengan perintah itu. Maka disinilah rahasia kenapa Allah mengajarkan kita dengan bahasa Luqman, ya bunayya aqimis salata. Iqamatus salah, Allah mengungkapkan dengan bukan makna qumu lis salah, tidak, tetapi Allah katakan aqimis salah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ma'asyal hadirin wal hadirat ay al-hudud wa furudaha wa awqatuha. Kita menjaga batas-batasan salat kita. Kita menjaga kewajiban salat kita, dan kita menjaga waktu salat. Mana iqamatus salah itu? Kita menjaga waktunya, kita menjaga kewajiban salat tersebut, serta kita melaksanakan di awal waktu sebagaimana Allah perintahkan kita. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Kabir, wa bihadza na'lam anna as-salata kanat fi sa'iril muluk ghaira anna hay'ataha ikhtalafat. Dari ini dapat kita ketahui bahwa ternyata salat juga merupakan Allah wajibkan dalam setiap masa, dalam setiap keadaan, dalam setiap generasi. Namun bentuknya sangat berbeda dari masing-masing generasi tersebut. Maka di sini Luqman memerintahkan anaknya bi iqamatis salah. Makna iqamatis salah di sini ada al-muhafadhu 'alaiha fi awqatiha. Makna iqamatus salah yang pertama adalah menjaga salat itu dilakukan di awal waktunya. Yang kedua, wa yuqimus salah bi khusyu'in wa khudu'in kamilin khaliyati minar riya wan nifaq. Kita melaksanakan salat penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketadarruan kepada Allah, ketundukan kepadanya, bersih dari riya, bersih dari unsur-unsur riya dan unsur-unsur kemunafikan yang dilarang. Unsur-unsur
kemunafikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bersih dari segala bentuk kekejian, bersih dari segala bentuk keburukan. Dan makna iqamatus salah adalah bahwa salatnya penuh dengan itmi'nan, sakinah, tenang, dan gerakannya itu sempurna, dan seluruh anggotanya ya terjauh dan terbebas dari segala bentuk gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat, yang tidak dituntut di dalam salat. Wa yakuna qalbu hadiran, ya hatinya hadir ketika salat, bagian daripada makna iqamatis salah. Wa ruhu hadira, ruhnya hadir, bahwa jasadnya, ruhnya hadir, bahwa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna fi idadil faizin, maka insyaallah kalau ini sudah dilakukan, maka dia akan masuk kepada barisan orang-orang yang akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang, siapa mereka ini? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Allahu akbar. Maka tuntutan khusyuk adalah bagian daripada ciri-ciri orang beriman. Orang-orang beriman yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka di sini Al-Qur'anul Karim tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, namun Allah perintahkan kepada kita dengan mendirikan salat. Maka tentu sekali lagi maknanya tidaklah sama dengan makna hanya sekedar melaksanakan salat. Mendirikan salat maknanya hudurul qalb, hadirnya hati, wa imalul fikr, bahwa pikirannya itu dia merasakan, bahwa memahami makna-maknanya, wa safa'ur ruh, ya ruhnya bersih, ya tidak ada gangguan dari noda-noda, ya wa khusyu'ul jawari, anggota tubuhnya itu khusyuk, wa taharatul badan wa nafs, bahwa fisiknya, jiwanya bersih, wa huwal jawul ladzi yutihu lil Qur'an ay yasila ila ghayatih. Inilah ruh yang dibimbing oleh Al-Qur'anul Karim, ya, agar sampai kepada tujuannya. Fa yatasama bin nafsi fawqa wada'il jid wa yuharriruha min asarri syahwatiha wa yutahhiruha min al-ithim. Maka kemudian salat itu akan mengantarkan jiwa kepada tingkat yang sangat tinggi dan membebaskan dari belenggu syahwat dan membersihkan dari noda dosa-dosa. Wa yasuddu fiha manafidz syaitan. Salat ini dilakukan dengan khusyuk akan menutup pintu-pintu syaitan, wa yakifu sulukaha wa yatba'uhu bi tabi'il Qur'an, dan dia akan akhlaknya akan baik, kemudian dia akan sesuai dengan tabiat yang diajarkan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah tujuan yang ingin dicapai ketika kita mendirikan salat. Dan sesungguhnya salat merupakan, kalau kita lihat di dalam Islam, merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Muadz, ketika mengutus Muadz ibn Jabal ke kota Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya wahai Muadz, kamu akan mendatangi kaum, satu kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa inni rasulullah. Pertama yang kamu ajak adalah agar mereka bersyahadat Allah adalah bersaksi tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka taat kepadamu dalam perkara itu, fa'limhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa laila. Maka kalau seandainya mereka sudah bersyahadat, ajarkan kepada mereka, kasih tahu mereka, Allah telah mewajibkan 5 waktu setiap hari dan malam semalam. Allah telah wajibkan 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, maka jika seandainya mereka sudah taat dan mau mengikuti kamu dalam perkara itu, fa iyyaka wa qara'imu amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan ibadah salat di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan salat merupakan
amal yang pertama kali dihisab Allah tabaraka wa taala di hari kiamat kelak. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, yang akan ditanya Allah pertama kali dari amal kita, dari sekian banyak amal kebaikan kita adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat. Pertama kali yang akan dihisab Allah tabaraka wa taala adalah ibadah salat kita. Ibadah salat kita. Jika amal salatnya sempurna, maka akan sempurna seluruh kebaikan. Jika amal salatnya tidak sempurna, maka berarti tidak akan sempurna seluruh kebaikan yang dilakukan. Maka mari kita berusaha untuk mendirikan salat dengan sempurna. Mari kita ajarkan salat ini kepada anak kita, agar mereka menjadikan salat adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita lihat ungkapan para as-salaful ummah, bagaimana salat di dalam kehidupan mereka, bagaimana salat itu sangat penting di dalam kehidupan, dalam pandangan mereka, maka salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sarrahu ayalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat." Barang siapa yang ingin bertemu Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah, maka kuncinya adalah hendaklah dia menjaga 5 salat yang telah Allah wajibkan. Min haitsu yunada bihinna, dimanapun kalian dipanggil. Kalau seandainya kita dekat dengan rumah kita masjid, maka ketika azan dikumandangkan, maka mari kita datangi panggilan itu. Mari kita datangi seruan Allah tabaraka wa taala. Dan jika seandainya kita berada di kantor kita dan ketika kita dipanggil salat, maka kita hentikan seluruh pergerakan kita, seluruh aktivitas kita. Yang dibesarkan hanya panggilan Allah tabaraka wa taala. Yang diikuti hanya panggilan Allah subhanahu wa taala, yang ditaati adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Dan jika seandainya kita dalam safar, di dalam mobil, dalam kendaraan kita, di dalam sebuah kegiatan di luar rumah kita, ketika azan sudah masuk, waktu salat tiba, maka beranikan diri kita untuk memarkirkan mobil kita. Beranikan diri kita untuk kita berhenti mencari rumah Allah tabaraka wa taala. Dimanapun kita dipanggil, maka kita berhenti melaksanakan ibadah salat. Maka seandainya ini kita lakukan kaum muslimin, kaum muslimat, insyaallah tabaraka wa taala, insyaallah dengan izin Allah, kita akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala dengan keadaan muslim. Kuncinya adalah ibadah salat kita. Kuncinya adalah ibadah salat kita. Maka sungguh banyak perkataan para ulama as-salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang menjadikan bahwa salat itu merupakan perkara yang sangat agung di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW jauh telah menyebutkan bahwa salat merupakan perkara yang sangat agung. Maka Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan salat itu sebagai kebahagiaan, subhanallah. Salat itu dijadikan sebagai kebahagiaan. Salat itu dijadikan sebagai pelipur masalahnya, solusi terhadap masalah. Makanya Nabi SAW jika mendapatkan musibah, idza hazzabahu amrun, jika dia mendapatkan perkara dalam kehidupan, menghadapi musibah, bencana, menghadapi urusan berat, maka Nabi SAW segera mendirikan salat. Hari-hari yang seperti ini kaum muslimin, kaum muslimat, adalah hari-hari yang sangat utama bagi kita untuk memperbaiki ibadah salat kita, lebih mengkhusyukkannya, lebih menjaganya, lebih menjadikannya sebagai penyejuk hati kita dan penenang jiwa kita, membuat kita gembira ketika salat sudah datang, membuat kita senang apabila salat telah masuk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia mendapatkan perkara dalam kehidupan, banyak masalah, ada rintangan, maka Nabi SAW meringankan rintangan itu dengan cara mendirikan salat. Maka diperintahkan Bilal, ya Bilal, arihna bis salati ya Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat wahai Bilal. Arihna bis salati ya Bilal. Maka inilah contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar kita jadikan
salat sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kemudian ketika kita berbicara tentang nasihat Luqman kepada anaknya dengan mendirikan salat, maka ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa salat merupakan keutamaan yang sangat agung di dalam agama kita dan merupakan kewajiban yang sangat mulia yang mesti kita perhatikan. Bahwa sesungguhnya pendidikan anak-anak terhadap salat adalah kewajiban yang sangat utama. Jika kita ingin menyiapkan pribadi yang saleh, keluarga yang salehah, al-usra as-salihah, dan masyarakat yang baik, maka kemudian marilah kita perbaiki ibadah salat kita. Jika kita menginginkan negeri ini negeri yang baik, negeri yang akan mengeluarkan orang-orang yang taat kepada Allah, mengeluarkan para pemimpin-pemimpin yang adil, mengeluarkan orang-orang baik, maka harus dimulai dari ibadah salat kita. Didiklah anak-anak kita dengan salat, kemudian masyarakat keluarga kita akan menjadi orang-orang yang salat pula, dan masyarakat kita secara umum akan menjadi orang-orang yang melaksanakan salat. Maka timbul sebuah pertanyaan, kaifa nurabbi auladana 'ala shalah? Bagaimana cara kita mendidik anak kita salat? Maka berdasarkan firman Allah di dalam surat Thaha ayat 132, maka ikutilah panduan Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Bagaimana cara kita mendidik anak kita di dalam salat? Maka perintahkanlah salat, perintahkanlah keluargamu salat, dan bersabarlah kepadanya. Coba lihat, perintahkan keluargamu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Memerintahkan keluarga, anak untuk salat bukan perkara yang ringan. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah pandu kita melalui Rasulullah, melalui hadisnya dan melalui prakteknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian sangat besar, baik itu ibadah-ibadah fardu dan maupun ibadah-ibadah sunnah di dalam agama kita. Maka itu para ayah dan para bunda, para guru, pendidik dimanapun berada, maka salat merupakan hal yang sangat agung, seperti yang kita sampaikan dalam hadis Nabi tadi, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala. Maka kemudian as-salat merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya secara keseluruhan. Ya. Maka membiasakan anak-anak kita ibadah salat merupakan pendidikan iman yang sangat kuat. Dan kita akan sampaikan pada kesempatan ini fase-fase di dalam mengajarkan anak-anak kita agar mereka bisa melaksanakan salat ini dengan baik. Yang pertama adalah fase di mana memberikan motivasi kepada anak kita dengan mencontohkan dan membawa dia mendudukkan di samping kiri dan kanan ketika kita salat. Ini fase tasyji', motivasi. Ketika anak-anak kita sudah mulai mengerti dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita sampaikan, maka mulailah orang tua, ayah bunda untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sampaikan. Ketika kita ingin mengajak mereka, awali dengan semangat, pahala, anjuran dari Rasulullah SAW agar anak kita mau melaksanakan ibadah salat. Ya, jangan hanya anak ini tahu salat sebuah perintah yang memberatkan dalam kehidupan, tidak. Tapi salat harus dijadikan sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Dawud dan Baihaqi dan didhaifkan oleh Syalbani rahimallahu taala dalam hal ini, idza arafal ghulamu yaminahu an shimali famurruhu bis shalah. Artinya begini, ketika anak-anak kita sudah tahu kiri dan kanannya, ketika sudah tahu kiri dan kanan, ya, maka disitulah kita mulai dia mengajak dan kita contohkan, dudukkan dia kiri dan kanan kita. Ya, mulai kita ajak dia, sudah tahu kiri dan kanan. Kira-kira di usia berapa, ayah bunda? Anak-anak kita tahu kiri dan kanan. Tentu usia yang masih kecil sekali. Ketika ayah bunda tanya mana kiri mana kanan dan sudah tahu dia kiri dan kanan, maka mulailah kita saat itu kita dudukkan anak kita, kita ajari mereka, kemudian dan dia akan bergerak sesuai dengan keinginan dia.
Mungkin dia akan lewat di depan kita, mungkin dia akan duduk di samping kiri dan kanan, mungkin dia berpindah-pindah, atau mungkin dia menangis. Ya, ketika kita salat tidak ada masalah. Makanya ketika ayah atau ketika bunda, dan apalagi suasana seperti ini, di mana kita kembali ke rumah untuk sementara melaksanakan ibadah salat sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah kita, maka ini adalah kesempatan mahal, kesempatan sangat berharga bagi ayah, bagi bunda untuk menunjukkan kepada anak kita. Buatlah di dalam rumah kita di sebuah aturan di mana kita melaksanakan berjamaah ibadah salat, kemudian diawali dengan qabliyah dan ba'diyah, disampaikan keutamaan-keutamaan salat misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk motivasi. Man shalla 10 raka'atin, ya. Barang siapa yang menjaga 10 rakaat qabliyah dan ba'diyah salat rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Sampaikan dulu sebuah bentuk motivasi sehingga anak kita ini tahu bahwa ternyata ibadah salat rawatib itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita contohkan ayah salat sunat 2 rakaat, kemudian bunda begitu juga, dan kita ajak anak-anak kita. Maka dalam sebuah kaidah pendidikan, di antara hal yang sangat berpengaruh kepada pendidikan anak adalah tauladan. Bukan hanya sekedar ucapan dan perintah, tetapi contoh nyata dari ayah bunda, sehingga anak itu melihat ayah dan bundanya melaksanakan salat sunnah, maka kita ikuti salat sunnah dan diikuti kita oleh anak-anak kita. Hal yang membekas dalam pemikiran kita sampai hari ini adalah apa yang dilakukan oleh ayah kita dulu. Subhanallah, kita diajak untuk pergi salat, kita diajak untuk pergi silaturahim, dan itu sangat membekas dalam ingatan kita. Hari ini masih dekat dengan ingatan kita. Ini adalah betapa pentingnya pendidikan tauladan yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh ayah bunda. Kemudian kalau seandainya hari-hari sudah normal nanti, dan ketika musim-musim seperti ini sudah lewat, wabah dan diangkat Allah tabaraka taala, maka kembali bagi kaum laki-laki untuk kembali ke masjidnya sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pesan Nabi di dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila salah seorang dari kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat di masjidnya, maka jadikan bagian dari rumahnya bagian salatnya. Apabila kita sudah selesai melaksanakan salat fardu di masjid, maka jadikan bagian dari salat kita di rumah kita. Karena sesungguhnya Allah menjadikan salat di dalam rumah itu adalah kebaikan. Khairan, ada kebaikan. Maka itu para ayah, para ikhwan, para pendidik, ketika kita sudah selesai salat di masjid, maka kembali ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Pesan Nabi. Catat baik-baik bahwa ada hak rumah kita yang mesti kita tunaikan. Di samping ibadah wajib kita laksanakan di masjid adalah melaksanakan salat sunnah di rumah kita. Karena di rumah itu ada kebaikan. Bahkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh para sahabat agar Nabi melaksanakan salat sunnah di rumah mereka. Ini Nabi SAW di zaman dahulu. Ketika mereka hidup bersama Nabi, maka mereka pengen Nabi itu salat sunat di rumah mereka. Maka Nabi SAW salat sunat di rumah mereka. Maka itu ketika kita ke masjid, sesungguhnya kita sedang mengambil cahaya Allah tabaraka wa taala. Dan ketika kita kembali ke rumah kita, kita membawa bongkahan cahaya itu. Kita membawa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di masjid, kita bawa pulang ke rumah kita. Keberkahan datang ke rumah Allah, kita bawa keberkahan itu ke rumah kita. Maka Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan bagian dari salat kalian itu di rumah kalian. Jadikan bagian dari salat kalian di rumah kalian. Wala tattakhidhuha qubura. Jangan sampai seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan, yang mana kalian tidak pernah dirikan di dalamnya salat-salat sunnah. Semuanya dilaksanakan di masjid. Maka itulah di antara syariat diberikan kemudahan, longgar jarak antara waktu azan dengan iqamah. Ini untuk memudahkan kaum muslimin untuk bisa melaksanakan salat di rumah mereka, salat sunnah. Kepada pengurus masjid, kepada kaum muslimin yang hari ini memegang amanah
untuk mengurusi rumah Allah tabaraka wa taala. Maka ada sunnah yang juga mesti kita ingat. Berikanlah jeda antara azan dan iqamah, sehingga kaum muslimin bisa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW di rumah. Apa dia melaksanakan qabliyah di rumahnya? Baru setelah itu mereka kembali ke masjid, keluar dari rumah menuju masjid, bisa berjamaah dan bisa tidak menjadi orang yang masbuk. Ini hal yang sangat miris hari ini kaum muslimin. Ada di antara masjid-masjid, ya, ketika azan dikumandangkan, jangankan kita untuk salat sunat di rumah, ya, untuk berwudu saja tidak sempat terkadang. Ya, berwudu kita sudah masbuk kita jadinya. Subhanallah. Hal yang sangat miris hari ini. Maka itulah faqihlah di dalam hal ini. Kepada siapa yang menjadi amanah memegang masjid, maka berilmulah kita. Bahwa banyak agama, banyak kemudahan, banyak hal yang mesti kita ketahui di dalam beragama. Di antaranya adalah kita menjaga, memberikan kesempatan kaum muslimin untuk salat di rumah mereka dan memberikan jeda waktu sehingga mereka salat dan kemudian bergabung dengan kita untuk melaksanakan ibadah salat fardu di masjid. Nah, oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi salat subuh yang keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat raka'atayil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka terkadang kita tidak sempat melaksanakan 2 rakaat ini gara-gara ketika kita azan di kumandangkan kita terbangun. Ketika kita pergi ke hammam, orang sudah iqamat. Sehingga apa? Kita telat untuk tidak bisa melaksanakan 2 rakaat karena kaidahnya apabila salat wajib dikumandangkan maka yang sunnah ditinggalkan. Maka kemudian kita banyak ketinggalan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang pertama. Fase pertama adalah fase di mana kita memberikan motivasi-motivasi. Para ahya, para pendidik, sampaikan dulu syariat salat ini, keutamaan-keutamaan di dalam Islam, pahala yang Allah janjikan, bagaimana Allah menyuruh umat terdahulu, bagaimana Allah menyifati para nabi dan rasul dengan salat. Kemudian bagaimana Rasulullah menyuruh para sahabat, mendidik para sahabatnya dengan salat. Lalu kemudian setelah itu masuklah pada fase yang kedua, ya, marhala ma qabla as-sabi'ah. Fase sebelum usia anak umur 7 tahun. Artinya usia 7 tahun itu usia perintah. Ya, usia perintah. Dan usia sebelum usia 7 tahun adalah usia di mana kita mengajari. Setelah kita memberikan motivasi, ya, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, marhalatul i'dad lis-shalah. Fase persiapan. Setelah motivasi, kemudian fase persiapan salat untuk masuk pada usia 7 tahun. Apa saja yang kita ajarkan pada fase persiapan itu? Yang pertama adalah hukum-hukum taharah secara ringan, ya. Kita harus bersih dari najis, kemudian kita beristinja, kita harus ajarkan adab qada'ul hajat, dan pentingnya kita menjaga kebersihan tubuh dan pakaian kita. Kemudian kita buangkan urgens bersihnya pakaian dan badan dengan salat. Kita ajarkan ini semua. Ini tentu pada usia-usia sebelum usia 7 tahun. Kita ajarkan surat Al-Fatihah di usia-usia itu, usia 3, 4, 5, dan 6. Kita ajarkan beberapa surat-surat pendek yang akan dibaca di dalam salatnya. Kemudian kita ajarkan cara berwudu dengan benar, ya, di usia ini, di fase ini, ya, dan mengajarkan bagaimana para sahabat, ya, mengajarkan anak-anak mereka berwudu. Kemudian kita ajarkan kepada mereka bagaimana keutamaan-keutamaan. Dan hal ini semua adalah fase persiapan itu sebelum usia 7 tahun. Maka setelah usia 7 tahun masuklah pada fase perintah melaksanakan salat. Pertama tadi adalah bagaimana kita memotivasi anak-anak kita dengan membawa dia ketika kita salat, didudukkan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, dan seterusnya. Setelah itu kita ajarkan yang disebut dengan fase persiapan. Dan ketiga adalah fase antara 7 sampai 10 tahun, itu adalah fase perintah dan evaluasi. Nah, usia perintah itu pada usia 7 tahun. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji', ya, wa hum abna 10 sinin."
perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun, kemudian sampai usia 10 tahun kalian pisahkan dia di dalam tempat tidur dan berikan pukulan pada usia 10 tahun kalau dia tidak atau belum mau melaksanakan salat dengan baik. Maka tentu ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka usia 7 adalah usia perintah. Maka usia 7 tahun anak-anak kita sudah harus kita mulai. Bahasa orang tua itu bahasa perintah. Ya, salat nak, bunda mengatakan, "Ya nak, ambil air wudunya, salat sudah waktunya, salat zuhur, salat subuh." Bahasa perintah. Di bahasa Nabi yang dipakai adalah bahasa perintah. Bukan bahasa tasjid lagi. Tapi sudah meningkat kepada fase ketiga yaitu perintah. Ya. Kemudian pada usia 10 tahun evaluasi. 7, 8, 9 itu pengawal. Maka wastabir 'alaiha. Kemudian sampai berikutnya kita wastabir 'alaiha. Kita kawal terus sejak usia perintah itu sampai usia 10 tahun kita evaluasi mereka dengan memberikan hukuman dan pendidikan pukulan sedikit kalau anak kita tidak mau juga melaksanakan ibadah salat itu. Maka inilah yang mesti kita ketahui ayah bunda, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, bahwa mengajarkan kepada mereka pentingnya salat itu adalah awal. Yang kedua, mengajarkan kepada anak-anak kita, menjadikan mereka cinta kepada salat, itu juga bagian daripada fase awal. Setelah itu kita persiapkan jiwa mereka dengan mengajarkan perkara-perkara yang tadi. Kemudian kita masuk pada usia perintah dan usia pengawalan dan usia evaluasi, yaitu usia 10 tahun. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahmati Allah, saudara-saudari di mana pun berada, inilah fase di mana kita harus mengajarkan anak kita salat. Maka berhati-hati. Kalau usia sudah balik, anak kita tidak tahu salat, anak kita tidak mengerti dengan salat, tidak mau mendirikan salat, berarti ada hal yang fase tadi yang terlewatkan. Maka kembali. Kalau seandainya ada ketika hari ini anak kita tidak mau salat diperintahkan, maka kembalikan ke fase yang tadi. Ajak dia, motivasi dia, ajari dia, sampaikan keutamaan-keutamaan salat kepadanya, dan sampaikan ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah fase-fase yang mesti kita pahami di dalam mendidik anak-anak kita, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan anak-anak kita orang-orang yang gembira apabila salat didirikan. Allah jadikan kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita, ya, orang-orang yang mendirikan ibadah salat, ya, orang-orang yang gembira apabila salat sudah dikumandangkan, menjadikan salat sebagai penyejuk matanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, saya ingin sampaikan betapa pentingnya ibadah salat di dalam kehidupan manusia. Maka perlu kita ketahui di antara maqasid, di antara tujuan, manfaat ibadah salat, ya, pengaruh salat di dalam kehidupan kita. Pertama adalah harus kita ketahui al-faraid jami'an tahdifu ila ilajid da'fil bashari. Bahwa secara umum ibadah itu bertujuan untuk mengatasi manusia yang lemah, mengatasi jiwa yang lemah. Salat untuk memberikan obat kepada kita. Wa tuhaddid at-tariq ila at-tasami wal quwwa wa taharrur min ubudiyati syahwati wal ahwa. Akan memberikan kepada kita batasan jalan dan akan mengarahkan kita kepada kemuliaan, kepada kekuatan, kepada kebebasan dari hamba-hamba syahwat dan hawa nafsu. Yang ketiga, wa tutahhir manabi'il itsm, dan akan membersihkan sumber-sumber dan pintu-pintu dosa. Wa taghliq manafid asy-syaitan, dan akan menutup jendela-jendela syaitan. Wassalatu sillatun billahi, salat itu merupakan hubungan kita dengan Allah. Wa darsun qur'aniyun, dan salat merupakan pelajaran Quran. Fi jawi minat tuhr was-safa wa du'a munazzam mawqut, wa kullama zada al-insanu ilman wa ma'rifatan bil kauni zada syu'uruhu bi sighari
wa dhalati sya'nihi binisbati li hadzal kaunil ha'il kabir. Bahwa pelajaran Quran yang Allah ingin sampaikan kepada kita untuk membersihkan jiwa kita adalah dia merupakan energi dan santapan rohani kita agar kita berilmu dengan alam yang Allah ciptakan ini. Apabila kita sudah tahu dengan besarnya alam yang Allah ciptakan ini, dunia yang Allah ciptakan ini, maka kita akan merasakan betapa kecilnya kita di hadapan alam ini. Maka tentu kita akan lebih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak apa-apa, kita tidak ada apa-apa, dan kita tidak memiliki kekuatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin dimuliakan Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jagalah ibadah salat itu. Jika kita ingin salat, kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita jadikan salat bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang lemah ini, ya, dan menjadikan kita kuat, dan menjadikan kita orang-orang yang cinta dengan salat, dan menjadikan kita generasi-generasi yang cinta, yang memperhatikan perhatian kepada salat. Dan ketahuilah sesungguhnya kemuliaan, kekuatan, ya, maka bersumber dari kekuatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat ini ingin mulia, kalau umat ini kuat, maka belajarlah daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah, dan mari kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah lepaskan kita dari segala bentuk ujian dan musibah. Allah lepaskan kita dari segala bentuk, ya, cobaan-cobaan yang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Mudah Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi menjadikan umat ini orang-orang yang selalu memperhatikan ibadah salatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fi majlisikum wa fi jami'i ahwalikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.